Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fadila, BP 19254105, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Di sini saya bakal ngejelasin apa itu makna nilai-nilai Pancasila. Yang perlu kita ketahui, apa itu makna Pancasila terlebih dahulu. Makna Pancasila merupakan esensi nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai inspirasi atau pedoman masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Di sini kita bisa memahami makna Pancasila tersebut meliputi arti nilai yang menjadi pedoman hidup dan kehidupan, khususnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah nilai lebih dari itu, esensi nilai yang memiliki makna sebagai sebuah entitas yang menjadi dasar negara. Pancasila berperan penting bagi bangsa Indonesia. Perannya tak sekedar simbolik, melainkan esensial. Nih, adapun makna sila-sila Pancasila tersebut, yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilainya meliputi dan menjiwai 4 sila lainnya. Nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini, negara yang didirikan adalah sebagai pengewajantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, politik, hukum dan peraturan undang-undang negara, dan kebebasan dan hak warga negara harus dijiwai nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini beradab secara sistematis yang didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila lainnya, yaitu sila 3, 4, dan 5. Sila kemanusiaan dasarnya fundamental dalam kehidupan negara, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut bersumber pada dasar filosofis, antropologis, bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat jiwa dan raga. Sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam peraturan perundang-undangan negara, harus mewujudkan tercapainya tujuan meninggikan harkat dan martabat manusia atau hak azazi atau hak dasar, harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi HAM, menghargai persamaan hak dan derajat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, keturunan, status sosial, saling mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini didasari dan dijiwai oleh sila 1 dan 2, mendasari dan menjiwai sila 4. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara merupakan persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara seperti kelompok, agama, suku, ras, sebagai berikut. Terus sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai demokrasi yang terkandung di dalamnya, pertama, kita adanya kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Terus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menjamin dan memperkokoh persatuan kesatuan dalam hidup.
mengakui perbedaan individu, kelompok, suku, agama, ras, karena perbedaan merupakan kodrat manusia. Mengakui adanya persamaan terhadap sesama manusia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini merupakan tujuan negara, yaitu keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut harus didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan. Keadilan tersebut harus didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya. Adapun nilai keadilan yang harus kita wujudkan dalam hidup bersama, yaitu keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antar negara terhadap warganya. Misalnya kayak negara memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan warga negara terhadap negara dengan cara menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan sesama warga negara. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe ya.